Shalom, kembali lagi Sobat Kristen, kita kembali bertemu di hari ini, hari Rabu 4 Oktober 2023. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun, seperti biasa, saya rindu untuk mengajak kita untuk satu dalam doa mengawali renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kepada Bapa yang di sorga, yang tahtanya tak berkesudahan, yang oleh berkat-Nya kami masing-masing pribadi lepas pribadi masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memuji tilakan nama-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca, kami dengar saat ini bukan hanya sekedar kami baca, tapi dapat kami mengerti dan kami pahami, sehingga dalam kehidupan kami firman ini dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahan bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Ulangan pasal 5 ayat yang pertama sampai 21 di bawah judul ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi.
Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepada aku. Amin, firman Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dengan tema peringatan. Dalam bahasa Toraja, kada silambi. Ada suatu ungkapan bahasa Toraja. Kada silambi tuna disiturani. Maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu. Kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-temurun. Mengapa harus disampaikan? Karena pesan itu bukan sekedar cerita, tetapi ada hukum-hukum yang mengikat seperti hukum yang menyangkut agama atau aluk. Juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial. Dalam bacaan kita Ulangan 5 ayat 1-21 mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Isi perikop ini sangat identik dengan ke-10 firman dalam Keluaran pasal 20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih muda untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia. Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi selanjutnya, lengkap dengan beberapa pesan agar mereka ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Bahkan dalam kitab Ulangan kembali menjadi penegasan, khususnya kepada setiap orang tua dalam keluarga untuk terus menyampaikannya secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya. Firman ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa mempelajari, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkannya bagi generasi kita. Apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Demikian renungan hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan kembali satu dalam doa untuk menutup saat teduh hari ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kepadamu kami naikkan syukur kami atas setiap berkat dan rahmat-Mu yang masih Engkau beri bagi kami umat-Mu. Hari baru, kesempatan baru Tuhan masih beri bagi kami. Dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kami menyempatkan diri kami untuk belajar akan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar saat ini, oleh pertolongan Roh Kuduslah kami dapat memahaminya. Oleh karena itu kami berharap Roh Kudus hadir bagi kami masing-masing, menuntun langkah kehidupan kami, menyertai kami, dan membuat kami dapat akan paham kebenaran dari firman Tuhan ini. Berfirmanlah dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kiranya firman yang hadir dalam kehidupan kami menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup waktu yang Tuhan masih beri bagi kami, itu semua kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang tunduk dan berdoa dalam kerendahan hati kami. Kami bawa doa ini. Amin. Demikian saat teduh kita di hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini tidak berhenti saat ini saja, tetapi dapat terus dilanjutkan, baik seterus hari ini ataupun seterusnya di hari-hari esoknya.
Dan kiranya firman yang kita baca dan kita dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita dan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sampai jumpa di dalam perenungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.